sudah masuk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah sudah berapa kali bolak-balik ke surga? Ya udah sering lah. Udah beberapa kali. Tapi yang paling sering itu juga saya didatangin langsung oleh Yesus. Jangan ngaco kamu. Diam dulu bodak. Bang Budiman, diam dulu. Bang Budiman. Bontong. Hormat ya karena tua. Jadi aku ini tidak ada dalam Alkitab nabi terakhir itu nggak ada, nabi penutup. Jadi si Dalton ini ya yang mau bikin sistem Muslim di dalam kekristenan nggak ada. Kita udah beda iman, jangan disama-samain. Ada istilah nabi penutup tuh nggak ada. Nah makanya yang membuat istilah nabi penutup ini sebenarnya adalah pendeta-pendeta. Dibilangnya lah Yohanes Pembaptis nabi penutup, padahal setelah Yohanes meninggal di Kisah Rasul pasal 13, Efesus 4 ayat 11 itu masih banyak nabi. Nggak ada istilah nabi berakhir. Nabi itu ada sepanjang sejarah, walaupun dia sistemnya musiman, ya, artinya kadang-kadang Tuhan kirim satu, Tuhan kirim dua, untuk memperkuat iman umatnya. Contoh, ya, banyak nabi yang sudah mendapat penglihatan Roh Kudus itu perempuan cantik. Nah, mereka nggak mau mendengar itu, para pengajar-pengajar dan ahli-ahli Taurat ini. Makanya mereka tuh mau bikin kerajaan sendiri seperti Lucifer. Kalau Lucifer berhasil dia memberontak melawan Tuhan, akhirnya diusir ke bumi, dia mau bikin juga pemberontakan kepada nabi-nabi dan kepada Tuhan. Karena dari zaman dulu Tuhan itu selalu membela para nabi. Contoh, Yesus berkata, Yohanes Pembaptis lebih daripada nabi, bahkan tentang dia ada tertulis, aku akan menyuruh utusanku berjalan di depanmu untuk mempersiapkan jalan bagimu. Yohanes Pembaptis itu selalu dibela oleh Yesus, ya. Sesungguhnya dia sudah datang, dialah Elia. Nah, musuhnya Nabi dan musuhnya Tuhan ini selalu para pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat. Nah, contohnya ahli Taurat kayak si Dalton, siapa lagi? Julian, Elia Miron. Budiman di bawah ini. Iya, itu ahli-ahli Taurat. Sebentar. Jadi begini teman-teman Islam ya. Saya bukan manas-manasi kalian. Sebenarnya secara nggak langsung, si Luga ini telah menghujat kalian. Contoh, nggak ada hubungannya dengan Islam. Nggak ada hubungannya dengan Islam ini. Dulu, jangan dipotong. Dengar dulu, jangan dipotong. Islam itu tidak mengakui adanya nabi-nabi. Dengar dulu, Nabi Muhammad. Iya, jangan bawa Islam. Luga itu bukan Islam. Luga itu Kristen. Luga itu Kristen ya. Silakan Bang Budiman ya. Silakan Bang Budiman tanggapi yang tadi itu narasi Luga. Jadi si Luga ini memang kalau saya nilai di satu sisi dia pencitraan. Terus dikasih di yang kedua, dia itu ngaco. Nah, jadi memang benar ketika si Luga ini berhadapan sama orang-orang bodoh, ya bisalah sesat gitu loh. Tapi kembali lagi, apa yang dibicarakan dan apa yang dinarasikan si Luga ini kembali kepada diri kita masing-masing. Intinya gitu aja. Oke. Sama si Luga itu ya terserah. Oke. Iya. Dari awal lagi Luga, pertanyaannya Luga tentang siapa Mama Yesus. Ke Bang Budiman ini, Silakan Bang Luga dibuka pinnya. Ya. Saya jawab dulu pertanyaannya ya supaya tidak simpang siur. Jadi begini. Saya ini sudah 25 tahun berdebat dengan Muslim dan saya rasa sudah selesai karena memang tidak ada titik temunya antara Tuhan perempuan ini. Nah, mereka sudah memang mengakui udah ada perbedaan. Nah, sekarang tinggal kau. Tuhan kau ada nggak Tuhan perempuan? Borjong, jawab. Kalau saya nggak pernah ada punya Tuhan perempuan, saya kembali kepada Tuhan yang Esa Satu Tunggal, pencipta langit dan bumi segala isinya. Tuhan yang Esa ini Allah Bapa. Allah Bapa ini laki apa perempuan? Laki terus. Yesus laki apa perempuan? Laki terus. Terus mamanya kemana? Tolol. Ya mamanya ada, tapi tidak dipublikasikan ataupun tertera ada secara tertulis. Tidak diprioritaskan gitu loh. Sekarang saya tanya dulu kamu. Masa mamanya tidak dipublikasikan? Lo otakmu ada di mana sih? Berarti ada Tuhan perempuan. Terlalu diprioritaskan. Iya, maksudnya ada nggak Tuhan perempuan? Mamanya Yesus. Nggak ada Tuhan perempuan. Tapi kok bilang ada, tapi tidak diprioritaskan. Iya. Otak lu ada di mana sih? Ada, tapi tidak siapa? Ada tertulis, tapi bukan tertuju ataupun merujuk kepada bahwa perempuan itu Tuhan. Kau jangan bermain kata-kata. Iya, jadi siapa mamanya? Kau jawab yang mana kurtakan ke jalan nanti. Jangan kau menjebak kata-kata di sini. Takut kali sih kau. Siapa Tuhan perempuan itu? Lalu siapa? Ya Bunda Maria terus. Jadi Tuhan perempuan si Maria. Kau menjebak ini. Kau bermain kata-kata sama saya.
Udah bilang suka belajar. Lihat dulu, kamu itu kalau sama orang-orang yang lainnya boleh lah. Tapi kalau sama aku, nggak usah kamu Masa kau kata-kata. bilang si Maria Tuhan? Apa kau betul gila kau? Kau jangan framing, saya nggak pernah mengatakan sendiri Tuhan. Jadi Siapa? intinya gini aja. Siapa? Jadi intinya gini aja lah Luka. Goblok. Luka. Goblok juga, Memang- Slon. Luka. Begini aja Luka. Lu kok ketawa? Begini aja Luka. Luka, gini aja. Ya udah, Seharusnya udah. kamu itu seharusnya tunduk sama saya. Memang secara data tertulis ini nggak ada. Karena aku itu memang lewat dari bisikan bahwa aku itu nanti dilebatkan dari pintu surga gitu loh. Nah, jadi seharusnya kamu itu tunduk. Ketika kamu tunduk sama saya menentukan kamu itu nanti masuk surga apa enggak. Saya punya otoritas di sana. Tapi kalau kamu tanya mengenai tentang tertulis ataupun data tertulis di suatu kitab suci ini tidak ada karena ini lewat bisikan. Gitu loh juga. Oh, jadi kau sering dibisikin si Maria. Iya, lewat bisikan gitu. Udahlah teman-teman, ini orang gila ini. Kira jago. Dari gaya ngomong si Dalton aja suruh naik dulu. Woi Dalton. Udah naik dulu. Ya, oke, sama yang bodoh-bodoh udah kamu dah. Oke, lanjut yang lain. Kau lebih bodohnya kau dari si Dalton. Wah. Dari pasangan dia pungu. Hujan. Lu aku bilang sama kamu, lewat bisikan, saya itu penjaga pintu surga, makanya kamu bilang macam-macam. Kamu masih nabi, sama rasul kan gitu. Gak apa-apa. Nabi sama rasul itu jauh di bawah naungan penjaga pintu surga. Si Maria tantemu rupanya. Oh, lengkap komplit ini. Ada Pak Tuhan ini. Ada Pak Tuhan. Dia gila ya. Ada Pak Tuhan ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Si Dalton tadi. Aduh, gak ada yang dia. Dia kan dulu yang lainnya. Biar ada lucu-lucu dulu. Makanya tuh. Shalom, selamat malam. Nah, ini Tuhan ini. Waduh, datang lagi. Ini Tuhan. Tuhan. Apa kabar? Salam. Baik. Shalom, Bang Bang Nabi. Luga. Apa kabar Bang Luga? Baik, Bang Nene, Lord Nene. Bang Luga ini abang yang paling aku cintai, paling aku sayangi dia ini. Haleluya. Amin, Iya, amin. biasa lah Bang, ngurus-ngurus ini kan, apa, kambing-kambing yang tersesat. Lanjut pertanyaannya Luga. Lanjut lah Luga. Kambing. Ya kalau si Ya, memang Budiman ini beda. udah nggak bisa ditanya lagi, ini udah gila. Mau diapain lagi? Gue sinting, masa mau ditanya-tanya. Budiman Anderson, nama kau kayak nama orang barat. Waduh, ada Evita di bawah ini. Ngikutin Bang Denny mungkin ya, Evita. Ya, Evita suruh naik, Pak Ustaz Arif. Evita itu biar naik dia. Oh, sudah ini ya, komplit DM yang kemarin itu, saling DM-an itu sudah. Nah, Sudah ada kesepakatan ya. itu rahasia itu. Oh, jadi istri Tuhan nanti ya. Banyak aku WA TikTok banyak. Iya. Ada Evita barusan. Iya. Evita, ayo naik Evita. Evita malah. Aku sih turun dulu ya. Weh, Cok, salam sama opung kau Lucifer ya. Silakan Luga, ini Dalton naik lagi Luga. Ini bahas tentang ketuhanan. Tuhannya Kristen ya, silakan. Lucifer Silakan itu bertanya. bukan Lucifer itu bukan bintang timur. Lucifer itu bintang fajar. Kan itu. Ayo. Masuk. Buka Ya, Dalton saya- mulutnya, saya- buka saya- dibuka mulutnya Dalton. Ya. Cuman Luga. Jadi Ini aku moderatorku dicabut. ya biarlah dicabut. Asal jangan nyawa lah yang dicabut. Apalah Dalton. Silakan bermoderasi. Ya kan syukur masih adminmu yang dicabut. Kalau nyawa yang dicabut coba. Moderator dicabut biasa itu. Si Luga aja Dan kan ini aku nyawanya ditunjuk dicabut. untuk menetralisir, Apa itu, untuk Luga? menormalkan. Apa aku nyambar terus Dalton? Dan lanjutlah kau diskusi itu. Namanya Jangan kau bensin. muslim. Bensin itu cepat nyambarnya. Pak Tuhan. Tapi kalau si Luga ini solar ini lambat nyambarnya ini. Dia solar. Kalau aku pertamax. Ya udah, pertanyaan pertama Luga, silakan dibuka Luga. Ya, Bukan milik Luga. aku peringati hati-hati. Jangan sampai kamu dikutuk Nabi. Awas ya. Betul. Ah, iya kan? Kemarin Nabi udah juga. udah 4 orang
Udah 4 orang meninggal kemarin. Kalau Nabi Luga, kutukannya ini tak mempan. Ngutuk ayam aja nggak mati-mati. Ayamku dikutuknya nggak mati-mati. Jangan ngarang kau. Itu hari itu kan ku bilang, jangankan ngutuk nyawaku juga, ayamku dulu kutuk, ku bilang. Ternyata sampai sekarang nggak mati-mati ayamku. Kalau aku terus terang, aku sudah mencabut semua kutukanku. Jadi semuanya bebas, aman. Oh, kau Nabi juga. Emang kau Nabi Tuhan juga. ini sudah Tuhan ini. Oh, udah Tuhan ini. Ya sudah dilantik oleh Elohim. Berarti aku Allah lah, aku Allah kalau begitu. Jangan bawa ke Islam dah. Sekali lagi jangan bawa ini. Biar lebih tinggi aku dari si Luga. Coba kesaksiannya Pak Denny, Pak Denny dilantik oleh Elohim tanggal berapa Pak Denny? Aku dilantik menjadi Tuhan seperti Nabi Musa. Jadi bukan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti Nabi Musa tanggal 10 Maret tahun 2024. Ya, sudah ya, cukup ya. Coba tanding kau dulu sama si Luga. Siapa lebih jago? Saya berkawan sama dia, Udin. Saya sama Bang Denny Takut berarti berkawan. kau. Berarti kau takut di bawah dia kau berarti. Luga itu saudara tercintaku ya, jangan sembarangan kamu. Enggak usah, tanding dulu lah. Biar ketahuan siapa lebih Tanding hebat. sih. Kita berkawan kok tanding. Kau bukalah mulut kau. Apa yang mau kau tanyakan? Berarti kau takut kau juga. Giliran sama si Denny kau takut. Tunjukkanlah kehebatanmu. Benar nggak kau Nabi? Coba tunjukkan Luga, siapa aja yang sudah disembuhkan Luga. Menurut Luga kemarin ini kan. Tunjukkan Luga yang lumpuh gitu kan. Jadi Silakan. saya pernah mendoakan orang yang kista, saya doakan sembuh. Saya pernah mendoakan orang yang sulit berbicara, saya doakan sembuh. Saya mendoakan mengadu mujizat ya, dengan kuasa-kuasa santet. Saya sering, kemarin ada dikirim naga. Yang satu teman saya kena sakit dia, saya nggak kena, saya banting lagi, saya campakkan, hancur. Saya beradu mujizat dengan dukun-dukun sering. Jadi saya memang bermain di alam roh. Kalau si Dalton ini kan cuma muncung penyesatnya ini. Udah gini aja. Ini di berapa penonton ini? Hampir 500 penonton. Coba kau santet aku, coba. Ku kasih kau waktu 1 minggu, kau santet aku. Kalau tidak terjadi apa-apa sama kau, berarti kau Nabi apa kau? Nabi Borjong kau. Ayo coba. Oke. Kamu itu nggak perlu disantet karena ketololan mula yang udah menjadi Nggak sanggup dia. Nggak sanggup dia pakai alasan. Inilah namanya nggak sanggup pakai alasan. No, ketololan itu juga kutukan itu. Nggak sanggup dia teman-teman. Sekarang Teman-teman, siapa tuan perempuan? di depan 600 ya, di depan 600 mata memandang. Kau santet aku, kasih kau waktu 1 minggu. Kau santet aku. Kalau kau nggak sanggup berarti kau Nabi odong-odong, Rasul odong-odong, penipu kau berarti. Ayo tunggu 1 minggu. Ya, ini ya, saksikan Arif ya, Arif. Ini Komal Borjong. Kau cium dulu tangan opung boru kau si Boru nih. Cium dulu tangannya. Memang penipu si Luga. Di Medan kan udah banyak korban dia. Kenapa nggak ngaku-ngaku ke Luga? Mencari Awak tinggal di Jakarta, di Medan katanya. Ya, awak tinggal di Jakarta, kenapa jadi lari ke Medan, Borjong? Tidak ada kau tinggalkan korban-korbanmu, paham? Korban apa? Korban apa? Leteung. Apa korbannya? Penipu kau peras uang orang. Kau bilang ini akhir zaman. Sama dengan perkataan Roh Smith Botut itu. Betul, penipu ini, betul, penipu ini. Oke. Memang penipu, korbannya kan banyak kujumpai di Medan. Itu bohong. Jadi begini. Udah berarti kau menggunakan kedok Tuhan, ya, untuk memeras manusia. Paham kau? Ingat, kau tidak memakai hukum Tuhan, hukum karma berjalan loh Luga. Main-main kau. Kamu jangan memfitnah orang, manusia blow on. Kenapa Siapa yang memfitnah? kutipu, tolol? Aku punya bukti banyak korbanmu di Medan. Berhenti kau Luga. Apa korbannya, tolol? Yang ada gua ngasih makan orang Medan. Ya manusia lah, nggak mungkin biawak. Taunya iya, buayanya. apa buktinya? Kamu jangan memfitnah di sini. Bisa kau bawa sama mereka bisa. Aku ada itu pendusta semua itu. Iya, aku tahu yang namanya Mantoro Huta Barat. Ya, uangku juga pernah kok dimakan sama dia. Jadi kok nggak usah bawa dia ya. Dia juga cuma anti nabi sama seperti kau. Kolor jangan kau memfitnah-fitnah kalau kau tahu ceritanya. Borjong. Siapa yang kau temuin di situ? Grupnya si Mantoro bukan? Si Mantoro juga bikin pengungsian juga mau nidurin perempuan kok. Temanku aja udah mau diajak ke situ larangnya. Mau dikawinin deh semuanya orang. Ini yang ngasih kawin aku siapa ini 100? PSN China. Terima kasih Siapa cantik. Siapa?
Aku kok belum dikasih sih, kok masih 600, kok nggak 3.000? 600 kamu udah tinggi. Aku cuma tanya 100 siapa yang kasih? Datanya cewek cantik. Ini si Luga katanya Nabi, masa butuh koin? Nabi mana butuh koin? Nabi mana butuh koin? Ya maksudku itu 600, ya udah puji Tuhan. Kalau mau dikasih juga kan untuk mendukung penginjilan, borjong. Penginjilan penipuan. Kau itu cuma main di media sosial, kau main di dunia nyata, kolor, sempak. Nggak tahu kita kau siapa, jangan kau setan lagi, dukun kau, nggak jelas status kau di dunia ini. Aku berdebat secara terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Pernah aku makan uang orang, paham kau? Iya, nggak pernah aku makan duit orang. Tampil kau ke dunia nyata, jangan kau ngomong di TikTok. Penipu. Kau tampil kau di dunia nyata. Kenapa? Injil tapi kau nggak tampil. Awak tampil di dunia nyata. Iya, mana kau? Mana video kau? Masuk kau tampil di dunia nyata. Penipu kau, penipu. Kok ngomong-ngomong penipu, nggak ada bukti kau. Penipu kau di kau. sini. Kurang ajar kau, anak setan kau. Turun kau, goblok. Waduh, aja nggak kenal sama lu. Tadi Buruni mengatakan kau penipu Luga, betulnya itu Luga? Jadi begini, waktu kemarin itu kan kita ini kan anti microchip, anti vaksin. Nah, jadi ada juga anti vaksin ini yang tidak suka sama jabatan Nabi. Jadi ada seorang ibu menyumbanglah ke perkumpulan kita, tapi ketika dia udah menyumbang, rupanya dia juga masuk grupnya anti Nabi ini. Jadi sumbangan itu mau ditarik lagi sama dia. Nah, orang udah disumbang diminta lagi. Jadi difitnah lah ibu itu. Akhirnya ibu ini kan namanya ibu-ibu, kemakan lah omongannya grup dari si Mantoro Utabarat ini. Itu ya, jadi bukan menipu, itu sumbangan yang dikasih ke kita. Masa udah sumbangan udah dipakai buat melayani Tuhan, dibilangnya itu buat apalah, ditarik lagi deh, itu Luga itu menipu katanya. Menipu ya memang kita kan menghindari microchip. Begini Luga, supaya kau jangan dituduh menipu, harusnya kau pulangi aja supaya kau jangan dituduh nipu. Ngapain kau pertahankan uang kalau dia udah nggak ikhlas? Berarti dia udah nggak ikhlas. Sekarang begini, dia kan bilang mau menyumbangkan untuk membantu pelayanan. 51 tahun kemudian masa mau ditarik? Mana ada orang nyumbang setelah 1 tahun kemudian mau ditarik lagi duitnya itu dengan orang yang ya udah bisa dipakai. Bang Tene. Iya. Ini calon istri Tuhan ini. Sudah naik. Jadi siapa tuh? Silakan. Bang Luga itu benar. Jadi kalau sumbangannya itu maring dalam 1-2 hari diminta balik mungkin masih bisa terjadi. Tetapi kalau udah jangka waktu yang lama seperti itu ya nggak bisa lagi. Iya, udah lama. Udah lama nggak bisa. Kalau 1 hari 2 hari bisa, masih bisa 1-2 hari itu. Kalau 1-2 hari bisa. Kalau cuma udah sampai hampir setahun. Udah jangan bikin rendering time di sini buat dialog. Banyak kok orang kayak gitu, sudah dikasih sumbangan karena dia nggak suka, dia mau tarik lagi duitnya nggak bisa lah, namanya udah dipakai. Kita mana tahu, kecuali lo bilang bang ini bukan lo betul undang lagi. Jadi ini sekali lagi terakhir ya, mumpung SN, makasih ya cantik. Nah, ini kasih keindahan lah. Iya. Istri Pak Tuhan ini. Apa yang saya bisa berikan? Halo semuanya. Apa yang saya bisa berikan di forum ini? Nggak ada yang bisa berikan. Ya. Untuk memulainya tolong berikan senyummu. Mesinnya lagi error juga. Aduh nih. Error. Waduh, jangan gitulah. Ya error. Ya maksudnya saya sekarang sih nggak bisa lama-lama karena kan kalau habis ini suka ada mengenai itu ya kelas. Ya, apa kabarmu hari ini? Tapi pikir gini, karena saya sering diundang jadi saya nggak enak gitu. Nggak apa-apa lah. Nah, ini mengenai Roh Kudus is Father ya? Ini Pak Tuhan membutuhkanmu Roh tadi. Kudus is Father ya? Roh Kudus is Father ya? Ya silakan. Iya justru itu karena gini ya. Ada beberapa di mana saya lihat mereka kan
kalau Kristen lain banyak yang Tritunggal. Jadi di sini kalau saya kan Putus, tidak terputus-putus. Tritunggal. Kok terputus-putus? Jadi Jaringannya kurang bagus, terputus-putus. ini saya volumenya udah besar ya, jadi saya pakai headset tuh besar sekali kalau bagi kuping saya. Karena kuping saya itu masih normal gitu. Tapi ini untuk kalian kan Bagus lah. saya nggak tahu bagaimana mendengarnya. Ya, silakan aja langsung dijawab. Langsung aja dijawab. Jangan kelamaan, capek sudah dengerin. Langsung aja dijawab. Ya, mengenai Roh Kudus is Mother ya. Ini kalau Roh Kudus is Mother biasanya topik dari Luga Tambunan ya. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya di Alkitab itu, dan memang karena Alkitab itu tidak menyebutkan adanya gender. Gimana yang tidak ada gender bagi Tuhan? Mana ada ayatnya nggak? Roh Kudus tidak bergender. Mana ayatnya? Memang tidak ada, tapi juga tidak ada Kalau nggak ada, ayatnya kenapa? Roh Kudus bergender. Ya kalau tidak ada ayatnya, jangan juga kita berani bilang Roh Kudus tidak bergender. Diam aja, jangan bilang Roh Kudus tidak bergender. Karena kan nggak ada ayatnya. Dan nggak usah membantah juga kalau misalnya ada bilang Roh Kudus perempuan. Kalau Roh Kudus perempuan ayatnya ada, Kejadian 1:27. Perempuan diciptakan menurut gambar Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Perempuan. Kejadian 1:27. Roh Kudus menciptakan perempuan itu menurut gambar dirinya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti kan Tuhan itu ada yang perempuan. Tapi tidak ditulis kan Roh Kudus itu perempuan? Ada nggak di situ? Roh Kudus adalah Ada dong, perempuan. kan perempuan. Perhatikan ya. Perempuan itu ada gender nggak? Ada. Pasti, karena iya dong. Menciptakan. Kalau nggak ada gender namanya bukan Allah menciptakan perempuan. Perempuan kan? Perempuan ada gender nggak? Memang manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, tapi tidak disebutkan Iya. Roh Kudus. Karena Roh Sebentar Kudus dulu. itu bukan ciptaan. Sebentar. Saya belum ke situ lagi. Iya. Perempuan kan ada gender, ada kelamin dong, ada payudara dong, ya kan? Ada. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Desain dari siapa? Gambar Allah. Allah, rupa Allah kan? Gambar, berarti perempuan itu gambar Allah kan? Benar gak? Gambar dan rupa dalam hal apa? Bukan secara wujud. Karena kan Oke, stop. Kalau Bukan Allah- secara wujud. Sebentar. Bukan secara wujud. Lalu wujud perempuan ini gambar siapa? Yang saya tanya wujudnya. Fisik perempuan ini gambar siapa? gini ya, karena saya ngerti kamu itu cenderung kepada letter-luck, artinya harafiah. Jangan dilihat secara harafiah. Saya Karena tanya fisiknya. Kan Anda mengatakan bahwa sifat dari Tuhan adalah sifat perempuan adalah sifat Tuhan. Kita di sini nggak lagi ngomongin sifat. Sifat minggu depan kita bahas. Sekarang kita gambar yang kita bahas adalah fisik dan gambar perempuan. Itu gambar siapa? Silakan. Fisik Ya, dan gini gambar ya. perempuan itu gambar siapa? ya gini ya. Kok gini ya sih? Ditanya fisiknya malah gini ya. Gimana sih orang. Fisik perempuan itu gambar siapa? Itu langsung aja dijawab, jangan muter-muter kau. Payudara perempuan itu gambar siapa? Gambar dan rupa kitanya itu siapa gitu dulu. Kitanya siapa dulu? Ya kita itu kan Tuhan. Gambar dan Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berarti yang ngomong ini Allah. Baiklah kita. Berarti yang ngomong Tuhan. Tuhan ini kan kita dibilang. Berarti ada lebih dari satu. Siapa lagi? Ya tentu Bapa dan Roh Gambar Kudus. dan rupa Karena yang kita Tuhan itu berarti Bapa dan Allah ya. Kita di ya sini- Allah karena kita di situ. Menurut kamu Roh Kudus Apa itu di Allah sini? bukan sih? Enggak. Saya tanya Roh dulu. Kudus Jangan itu ngomong bukan saksi Yehova Allah. lagi. Roh Kudus. Iya, memang saya belajar dari saksi pantesan Yehova. aja, Jadi dari kamu, saksi Yehova. ya, kamu, iya Roh Kudus itu bukannya pribadi. Oke. Nah, kamu mau ngomong apa Barang lagi? siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Apakah bisa? Seseorang Iya yang dong. bisa mengampuni dibilang bukan pribadi. Begini, Roh Kudus itu kan tenaga Roh dari Tuhan Allah. ya kan? diutus. Iya, masalahnya tenaga bisa Roh Kudus ngobrol itu gak? tenaga. Ada aja. Iya, tenaga bisa ngobrol gak sih? Tenaga Gini. bisa ngobrol. Sejak kapan tenaga bisa Manusia tuh ngobrol? punya tenaga. Manusia tuh punya roh. Tenaga nggak? bisa ngobrol nggak? Saya tanya sama Manusia kamu. punya- Tenaga ini
tenaga ini bisa nggak ngobrol? Tenaga bisa ngobrol nggak sama orang, berkomunikasi? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari kudusnya ke orang. Tenaga itu pribadi, tenaga itu bukan pribadi. Dia bisa berarti Roh Kudus cuma berkata-kata, tenaga. bukan berarti dia pribadi. Udah berkata bukan Nah, inilah. berarti dia pribadi. Coba nih, ada statement orang gila di sini. Dikatakan bisa ngobrol, tapi bukan pribadi. Tenaga, ya itu mana dasar ayatnya? Berkata-kata bukan pribadi. Orang yang bisa berkata-kata karena dia adalah pribadi. Contoh Luga bisa ngobrol. Oh, Luga bisa ngobrol bukan berarti dia pribadi. Terus gua ini apa? Kucing. Susah kali kau diatur. Oke. Kalau sudah berkata-kata. Oke, dengar dulu. Apalagi kau. Begini, bentar lagi aku ada kerjaan ini. Jadi sebelum aku turun, ini 500 mata memandang ya. Aku tunggu 1 minggu ya. Kalau kau nabi, buktikan apa yang bisa kau bikin sama aku. Kutunggu. Ku buat kau menjadi orang paling go-on dalam 1 minggu ini. Coba kita cek minggu Tadi depan. kau bilang, go-on nggak kau? Tadi kau bilang ada yang menantang kau, bisa sakit lah, bisa mati lah. Bisa kau bikin aku sakit atau mati? Coba aku tantang kau. Bisa. Oke, Coba kutunggu kita 1 lihat minggu aja. ya. Kutunggu 1 minggu ya. Bukan kau yang memframing go-on. Kalau framing aku ke kau tambah minggu ini kau tambah blow-on. Iya, ayo naik. Berarti kau nggak bisa Masalah apa-apa. ayo naik. Berarti kau nggak Udahlah, bisa turun lah apa-apa. kau. Nabi odong-odong. kau Udah nabi turun kau, odong-odong. turun kau kurang Kamu ajar. nabi odong-odong. Sempak kau. Diam kau situ. Silakan. Evita buka mulutnya. Nabi odong-odong, kau nggak ada apa-apa kau. Banyak kali muncul kau. Kempeleng nangis kau. Silakan Evita ngomong. Kalau kau nabi, coba dulu luruskan mata kau. Bisa kau luruskan mata kau. Jangan kero. Nggak ada nabi matanya kero. Kurang ajar diam kau. Lontong. Silakan Evita. Manusia kan itu yang Kalau bisa di mana ada ayat mengajarkan kalau bisa bicara bukan pribadi. Pribadi kan katanya nih. Semua orang gila. Nggak kau. Ini kita kembali kepada manusia dulu. Itu kan secara fisik dia bisa Suara kamu putus-putus, betulin dulu. Putus-putus suara kamu, betulin. otak sebagai bagian tubuh dari manusia bisa memerintah kaki dan tangan untuk bergerak kan. Roh Kudus itu bukan pribadi, ayatnya di mana? Tunjukkan nama saya ayatnya. Roh Kudus bukan pribadi, ayatnya di mana? Jawab. Di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Begini, ada di KPR 8 ayat 17 sampai 19 di mana Roh Kudus bukanlah pribadi. Rasul. Ya. Sebentar saya lihat di itu catatan saya. Tapi sepertinya KPR 8 ayat 17 sampai 19. Roh Kudus bukan pribadi. Udah jelas-jelas Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Dibilangnya bukan pribadi. Ajaran apa sih kau ini? Kalau bukan pribadi cuma tenaga katanya. Kalau cuma tenaga, mesin juga tenaga. Berarti kau pikir Roh Kudus itu mesin? Gudarnya nggak berani lu nggak? Gudarnya ada di bawah, nggak berani naik. Itu tukang tambal ban blow on itu. Katanya mau dibalik-balik lu nggak? Tapi nggak berani naik, aku jambak nggak berani nih dari tadi. Janda terkutuk sidani. KPR 8 ayat 17 sampai 19. Bacain. Ya kamu baca. Mana ayatnya? Roh Kudus bukan pribadi. Roh Kudus itu Tuhan. Itu mamanya Yesus. Orang Yesus saja menerima kuasa dari Roh Kudus kok. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu KPR adalah 8 Roh. ayat. Ya kau baca lah. Mau dibacakan nggak? Bacain. Coba bisa ada yang ada Alkitabnya, karena saya Bisa Rasul berapa? 8. Roh Kudus belum. Nah, Roh Kudus kan bisa Nggak ada itu bilang Roh Kudus bukan pribadi. Nah, Roh Kudus kan bisa. Ya, tapi Roh Kudus dari itu penghibur. kita bisa lihat Apakah Roh Kudus tenaga bisa menghibur? Roh Kudus itu penolong. tenaga Penolong itu bisa pribadi bukan? dibagikan. Kalau tenaga bisa dibagikan, dicurahkan, tenaga pribadi tidak bisa. Tenaga kalau Allah kan Bisa. tidak bisa. Tuhan Maha Allah itu Kuasa. tenaganya aktif, jadi bisa Sekarang saya tanya, dicurahkan. penolong itu tenaga bukan? Ya, seperti di hari Saya tanya sama kamu, Pentakosta penolong kan itu bisa tenaga bukan? dicurahkan Roh Kudus. Kamu, aduh sih, kamu kalau ditanya jawab. Nah, Kalau yang ditanya namanya kamu jawab. penolong. Penolong itu pribadi bukan?
Penolong itu pribadi bukan? Penolong bisa pribadi. Lalu Roh Kudus apa? Nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Kamu nggak bisa ngasih ayat yang betul. Kamu nggak bisa kasih ayat yang benar, ya. Tuh, suara kamu aja nggak kedengeran. Roh Kudus perempuan kok dibilang tenaga sih, ada-ada aja kamu. Dasar kau saksio, pesesat kau. Waneo Kristen, Waneo, selamat sore. Waneo. Putus-putus Evita. Evita coba cari tempat. Cari tempat aja Novita yang bagus. Cari tempat aja. Duduk dekat Waneo Kristen. Duduk dengan Evita. Daerah Evita nggak normal. Coba cari tempat yang cari lain. Waduh, Pak Tuhan lagi DM-an lagi, Pak Tuhan. Waduh. Nggak tahu kenapa ini aku di sini kok. Aku juga lihat dari sini gelap. Iya, kok gelap? Iya, lagi DM-an apa lagi top up? Enggak. Kalau di sini kira-kira bisa? Bagus. Ya, sudah enak, sudah. Silakan. Lanjut dulu, silakan. Roh Kudus bukan pribadi. Coba kamu jelaskan apa alasannya Roh Kudus bukan pribadi? Karena Roh Kudus itu sering ngobrol dengan Rasul Paulus. Roh Kudus berkata, aku mengkhususkan Paulus, ya. Roh Kudus itu berkata-kata dari dirinya. Kenapa kamu bilang dia cuma tenaga? Apa kamu di sini nipu orang? Apa kamu memang sesat? Silakan jawab. Karena tenaga Allah ada koneksi dengan pribadi Allah. Kamu pernah ke sorga menanyakan langsung ini kepada Tuhan? Saya tanya dulu. Hari Pentakosta gimana? Hari bisa ditafsir seenaknya kan? Hari Pentakosta gimana? Enggak, saya tanya kamu pernah nggak dari agama kamu ada yang dibawa ke sorga ketemu Roh Kudus? Pernah nggak di surga? Ya, itu mungkin ada beberapa hayalan orang atau ngaku-ngaku ya. Enggak, kau nggak pernah nggak dari agamamu melihat Roh Kudus atau naik ke sorga? Pernah nggak? Ya tidak ada, karena mereka nggak mau ngaku-ngaku. Aku tanya dari agamamu. Seperti orang. Ya udah, kalau nggak ada, kamu jangan sembarang nafsirin kitab suci. Kau pun nggak pernah ke sorga, agamamu pun nggak pernah ke sorga, nafsirin kitab suci seenaknya. Roh Kudus bukan pribadi. Oke, kembali lagi ke kitab Kejadian 1 ayat 27. Ya, Allah Bapa itu laki-laki bukan? Allah Bapa itu laki-laki bukan? Tidak disebutkan di Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada laki-laki. Menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Gini. Aku jelaskan gini cerita nih. Aku dengarkan ya, jangan dipotong ya. Jadi Bapak itu laki-laki. Loh, kok kita bisa tahu kalau Bapak itu laki-laki? Kita bukan saja tidak tahu oleh karena namanya, tetapi ada satu lagi sebagai bukti bahwa Bapak itu adalah laki-laki. Ini contohnya. Yesus yang kelihatan itu adalah gambar dan rupa Bapa yang tidak terlihat. Jadi kalau kamu mau melihat Bapa, bentuk Bapa, lihatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia itu laki-laki. Itu jawabannya ya. Silakan dilanjut. Nah, ya, kenapa Yesus manggil Bapak? Gitu kan? Kenapa Yesus manggil Bapak? Ya. Sebentar gini. Inilah sebenarnya kuncinya mulai terjadi penyesatan. Penyesatan pertama itu adalah menghilangkan gender Bapak. Supaya kalau nanti Bapak laki-laki, pasti akan ada pertanyaannya siapa istrinya. Karena nggak mungkin seorang laki-laki bisa hidup sendiri. Pasti laki-laki itu pasangannya perempuan. Makanya Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kuncinya itu di Bapak laki-laki. Kalau sudah Bapak tidak bergender, udah, maka Roh Kudus pun akan ditunggang balikkan, ketuhanan Yesus pun akan hancur. Jadi tetap nomor satu, rumus utama dari ketuhanan adalah Allah Bapa adalah laki-laki. Karena dengan Allah Bapa laki-laki itu tidak bisa digoncangkan lagi. Akan mudah orang bertanya, kalau ada Bapa berarti, kalau ada Bapa laki-laki berarti ada Tuhan perempuan. Karena laki-laki itu tidak bergerak tanpa perempuan. Sebentar, mau diam dulu. Saksi Yehova tolol. Udah dibilang Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu laki-laki. Nah, makanya dengan Allah tidak bergender, maka tidak ada kewajiban membuat Roh Kudus jadi perempuan. Tidak ada kewajiban.
Nah ini terakhir statement. Kalau misalnya dari bapak saya. laki-laki, mau nggak mau harus Nah, ditahan. ini terakhir statement dari saya, karena saya juga ada live lain ya. Saya ada live lain, saya karena ada yang manggil, saya masuk aja ke live ini. Jadi Ngapain kamu mau asik, dipanggil Pak. di sini aja? Kau belum beres. Kau dipanggil, Tapi kau di saya sini aja kau nggak dipanggil bisa jawab. kelas Ngapain kau lain, sana? kelas bahasa, Kelas apa? bukan kelas Oh, kamu ngajar bahasa rohani. Inggris. Bukan, saya belajar. Udah. Jadinya gini ya, statement dari saya terakhir, kalau di Alkitab gambar dan rupa Allah itu yang di Kejadian 1 ayat 27 itu berarti gambaran dari sifat-sifat Allah, bukan gambaran dari secara fisik, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat itu ya tidak bergender. Hanya yang bisa dilihat bergender karena apa? Untuk kepentingan satu Kamu untuk ngomong pakai ayat. menghasilkan anak keturunan. Nggak ada itu. Jadi dia bergender. Itu kamu yang ngarang itu. Kalau tidak Ngomong ngarang menghasilkan sendiri keturunan buat tanpa apa? ada. Perempuan dan laki-laki apa? Nggak Nggak ada perlu. itu. Enggak. Nah, Kamu itu menghilangkan aja. gender Allah Bapa sebagai laki-laki hanya untuk menghancurkan Roh Kudus. Ya kan? Dengan tidak adanya Allah Bapa laki-laki, maka tidak ada kita berkewajiban nanya siapa istrinya. Contoh misalnya, Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Contoh loh, katakanlah dulu pohon pisang. Orang nggak akan nanya kepada pohon pisang, istri pohon pisang siapa? Orang akan nanya sosok perempuan apabila pribadi yang ditanya itu adalah seorang laki-laki. Misalnya, Bang Lugat Tambunan, siapa pacarnya Bang? Siapa istrinya? Nggak mungkin kamu ketemu botol aqua, siapa istri botol aqua? Siapa Begini, suaminya kalau botol aqua? Nggak mungkin. Karena perlu Makanya panggilan. nomor satu, sebentar, kamu orang lagi bicara, ngoceh mulu, kamu diam dulu. Orang lagi ngomong, kamu diam, ya. Jadi makanya saksi Yehova ini untuk menghancurkan pribadi Roh Kudus di dalam pengenalan akan Tuhan di bumi, satu-satunya adalah kemaskulinan gender bapak itu dihilangkan sama dia, supaya dia ibarat kata gini, kalau lo mau bebas mau merampok rumah, lo hancurkan dulu apanya, intinya. Nah, makanya dihilangkan gender bapak laki-laki, maka tidak ada. Maka Roh Kudus pun dibikin gentayangan sama dia, tenaga aktif. Anjir, ibu alam semesta dibilang tenaga aktif sama si kurang ajar ajaran sesat pagan iblis Dajjal Lucifer ini. Mana ada ibu? Yesus aja berkata barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Betapa dahsyatnya Roh Kudus itu. Dibikin tenaga aktif sama si waduh. bagi kamu Ya, orang, setan ini udah tutup orang sana, kopi melihat kau sana. kamu, Bisik kau. Kamu ngomong lagi. Ini si Ucil ini. bagi orang lain kamu Silakan, tuh silakan yang lain. sesat, ya kan? Ini nih, di Coba dia sebelah tanya. Udah do borjong. Kamu ngomong nggak pakai ayat dari tadi. Ya gantian dulu gantian. Nggak ada cut sama kamu. Ucil. Sore semua. Ya, Gitu, kasih gila. pertanyaan lu kan? Kasih pertanyaan lu. Bye. Laki-laki dihilangkan, ya otomatis kalau nggak ada laki udah nggak ada perempuan lagi yang perlu dipertahankan. Orang laki-laki udah nggak ada. Makanya nomor satu itu bapak laki-laki, itu pondasinya, dan ayatnya betul yang kata Lord Daniel. Dikatakan kan Lord Daniel tadi Ibrani pasal 1, ia adalah gambar Allah dari yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi gambarnya ada di dalam diri Yesus. Yesus itu apa? Cowok. Kenapa Yesus harus lahir dari cowok? Kenapa bukan dari perempuan? Nah, untuk dia meneguhkan pondasi pertama, yaitu Allah itu laki-laki, Allah Bapa laki-laki, itu nomor satu. Bapak dulu, baru setelah Bapak, Roh Kudus akan bisa dipertahankan. Nah, maka orang akan bertanya, siapa istrinya? Seorang laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan. Ada laki-laki hidup tanpa perempuan, nggak bisa. Laki-laki tanpa perempuan yang ada cuma kesepian dan jomblo. Bukannya jadi Tuhan, tapi jadi jomblo, ngerti? Kok jadi Tuhan pula? Halo, Silakan. Ya silakan dibantah. ngomong dari tadi apanya nggak ada maknanya. Kamu ngomong aja langsung, jangan kebanyakan ngejek-ngejek kau di sini, kuturunkan nanti kau. Ya iya, memang wajar saya komen pasti diturunin saya. Jadi gini, tadi kamu mengatakan bahwa bapak punya istri ya. Bagaimana mungkin ibaratkan anak Indonesia, dia mewakili Indonesia ke luar negeri. Pasti orang bertanya, oh, itu anak dari mana? Oh, anak dari Indonesia. Apakah Indonesia punya istri? Kan enggak. Itu secara logika. Masalahnya ini yang diomongin Tuhan, bukan kota, bukan bangsa, tolol. Orang Tuhan yang diomongin kok jadi bahas kota sih? Ya kota nggak mungkin, itu kan peribahasa. Ya anak tangga bukan Tuhan. Ini kita bahas pribadi Tuhan yang pencipta. Dia laki-laki. Kalau dia laki-laki, jelas dia dipanggil Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia laki-laki.
Kalau ada laki-laki, nggak mungkin laki-laki bisa bertahan hidup tanpa seorang wanita. Siapa? Istrinya, jawab. Jawab, tolong, lama kali kau jawabnya. Lama kali jawabnya. Emangnya kalau lama kali jawabnya kenapa? Di sini kita pakai data ya akademik. Allah Bapak itu laki-laki bukan? Bodah. Allah Ya, Bapak itu kalau laki-laki kau bukan? bilang ya, kalau kau bilang bahwa bapak itu laki-laki, Jawab aja, Lucin, jawab aja. Jangan bertele-tele. Yang bisa tolong ini ditanya doang susah kali jawabnya. Allah Bapak itu laki bukan? Dajjal. Nanti kau menunjukkan datanya dulu bahwa kau bilang itu laki-laki, kau tunjukkan data, itu baru saya mengakui kau. Oke, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Berarti itu Allah itu laki-laki kan? Allah menciptakan laki-laki manusia itu menurut gambarnya. Berarti gambarnya itu Ibrani pasal 1 dikatakan Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Yohanes pasal 15, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus itu kan laki-laki, gambaran dari Allah yang tidak kelihatan, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah Bapa itu laki-laki bukan? Biar aku perjelas di sini ya, jangan dipotong. Gambar dan rupa. Dengarkan. Aku baru ngomong. Biarkan aku ngomong dulu sebentar. Biar aku perjelas di sini ya. Jadi ayatnya ini ada di Kejadian 1 ayat 26. Ayatnya itu berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan pria segambar dan serupa dengan kita. Jadi menciptakan pria. Kalau original teksnya itu menciptakan Adam. Marilah kita menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kita. Lalu 27-nya dibilang laki-laki dan perempuan kita ciptakan mereka. Ingat, laki-laki dan perempuan memang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu cuma Adam. Karena yang tercatat, marilah kita menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kita. Silakan dilanjut. Ya, jadi laki-laki itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Berarti Bapak itu laki-laki bukan? Santri. Jawab. Woi, Tritunggaludin Petot jawab. Nah, itulah pertanyaan bodoh. Kau bilang Bapak itu laki-laki. Emangnya Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu punya nama? Kau bisa memikirkan secara otak kamu. Nah, namanya kau bilang Tuhan. Yang saya tanya, gambar Adam itu diambil dari gambar siapa? Mau dengar dulu ya. Saya di sini bukan berbicara Tuhan ya, karena saya tahu Tuhan itu tidak ada ya. Yang saya tahu itu pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak punya nama, tidak bisa dipikirkan manusia, tidak bisa dibayangkan. Bukan namanya yang saya tanya, tolol. Yang saya tanya gambarnya itu gambar seperti apa? Nah, oke, baik ya. Pencipta langit dan bumi menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, artinya dia itu hidup ya. Kenapa dia menciptakan manusia? Dia mengatakan seperti apa gambarnya? Serupa dengan dia. Ya, jadi Allah hidup. Jadi Allah Bapa itu seperti apa? Ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tolol. Bentuknya seperti apa? Oke, baik ya. Saya manusia, saya tidak tahu serupa dengan serupa alam fisik Allah ya, bukan Allah ya. Saya tidak berbicara Allah ya, karena pencipta langit dan bumi tidak ada nama. Jadi saya tidak tahu model pencipta langit dan bumi itu bagaimana. Coba kau tunjukkan rupa pencipta langit dan bumi itu bagaimana. Laki-laki diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Saya ulang lagi, laki-laki dan perempuan, Kejadian 1 ayat 27, diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Berarti Allah Bapa itu ya seperti laki-laki, karena diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Laki-laki itu masa gitu aja kau nggak ngerti? Borjong, turun kau. Loak, udah muter-muter kerjanya. Oke, ya. Kau tahu dari mana bahwa pencipta langit dan bumi itu laki-laki? Kamu cuma mengutip ayat. Kan dibilang laki-laki itu diciptakan menurut rupa Tuhan. Oke, rupa Tuhan itu dalam apa? Jangan kau baca tapi tidak memahami makna. Menghafal tapi tidak Adam itu terjadi laki ledai. Sempak, dengerin dulu, jangan ngomong mulu kau.
Adam itu kan laki-laki. Adam itu laki-laki kan, diciptakan menurut gambar siapa? Ya, saya gambar dan serupa dengan Allah. Ya berarti Tuhan Allah itu Yesus, laki-laki. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi. Dia laki-laki. Berarti Bapak itu laki-laki. Turun ke bumi. Bapaknya Yesus laki-laki itu kan? Yesus kan anaknya. Tar dulu. Kalau Yesus anak, kau jelek saya jaringan saya ini. sebentar, bukan kok tadi. Yesus kan laki-laki, bapaknya laki-laki bukan? Jawab. Jawab. Bapaknya laki-laki. Coba kau lihat. Yesus kau baca nih ya. Kau baca komen yang di bawah nih. Bapak udah jelas laki-laki, nggak mungkin perempuan. Yesus laki-laki, udah pasti bapaknya laki-laki. Betul apa enggak itu? Si tolol banget ini, tapi mau ngajarin orang lagi. Kamu bilang aku tolong. Musnahkan manusia. Oke, kau jawab dulu baru aku jawab ya. Kau jawab dulu baru aku jawab. Bapak itu laki-laki atau perempuan? Nanti kau jawab aku dulu ya. Apakah Allah, apakah pencipta langit dan bumi itu menciptakan laki-laki saja atau apa dengan perempuan juga? Jawab dulu. Kalau memang dia menciptakan, Ya, dua-duanya. bisa. Ya udah. Berarti kau nggak bisa mempertanyakan itu. Ya udah. Laki dan perempuan. Kalau memang menciptakan laki-laki, Ya, menurut dengan dia otomatis memang laki-laki. Tetapi dia menciptakan juga perempuan. Makanya kau biasa menaruh dia itu. Iya, perempuannya itulah Roh Kudus, bodoh. Roh Kudus itulah perempuannya. Peler. Ngapain cowoknya? Susah amat kau diatur dari tadi udah dibilangin berkali-kali. Kau dengar gak sih? Memang ada kami kawan-kawan. Lo kan Bapak itu laki-laki, siapa yang perempuannya? Ya Roh Kudus kan istrinya Bapak. Oke, boleh aku bicara, mau menjawab Bang Ustadz Santri. Bang Ustadz Santri, dengarkan ya. Gini, lanjut. Ayatnya ini berkata begini loh. Yang diciptakan itu pertama Adam. Lalu setelah Adam diciptakan, selesai Adam diciptakan, baru Hawa diciptakan. Nah, Adam ini waktu menciptakan Adam, Tuhan berkata, "Aku menciptakan Adam serupa dan segambar dengan aku." Tetapi waktu dia menciptakan Hawa, dia tidak berbicara seperti itu. Dia cuma berbicara tentang penciptaan Adam untuk keserupaannya. Tentang menciptakannya, memang dua-duanya diciptakan, tetapi pertama-tama mereka diciptakan tidak barengan. Pertama Adam dulu, baru Hawa. Waktu penciptaan Adam, sebelum Hawa diciptakan, Tuhan bilang, Adam ini aku ciptakan serupa dengan aku, dengan kita. Adam ini sudah ada Tuhan dan nabinya Kristen. Mantap sudahlah. Ya. Jadi begini, perempuan itu juga diciptakan oleh Tuhan, ya. Perempuan itu juga diciptakan. Tapi kan nanti kan ditanya, perempuan ini gambar siapa? Nggak mungkin gambar Adam, karena wajah Adam merewokan. Perempuan itu mulus mukanya, rambut panjang, ada payudara, body gitar Spanyol. Nggak sama dengan Adam, laki-laki yang itu. Maka tentu akan ditanya, perempuan ini diciptakan menurut gambar siapa? Tetap di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi baik Adam maupun perempuan itu sama-sama gambar Allah. Tapi gambar Allah ini nggak mungkin satu Allah, pasti ada dua. Karena ya yang satu menurut gambar laki-laki, yang satu menurut gambar perempuan. Nah, makanya saya bilang gambar Allah Bapa itu laki-laki, gambar Roh Kudus itu perempuan. Makanya judulnya Roh Kudus is Mother. Ngerti kau Ustaz? Paham? Gak paham juga? Bunuh diri aja lah. Oke, baik. Kau bilang bodohnya kelewatan. Saya ikutin kalian di sini karena kalian tendang saya terus di mana-mana ya. Jadi gini ya, kau dengar ya. Aku ini udah mempelajari kitabmu ya. Ya Isa itu diciptakan dari Roh Allah ya. Mau saya tunjukin ayatnya biar kau tahu, biar jangan dibodohi. Ngomong kamu ini Islam apa Kristen sih, Udin? Aku uji. Kau agama apa sih? Aku Oten ya. Kristen dia juga Kristen. Aku Oten sih. Tapi kok dibilang Isa sih? Isa kan di dalam kitab itu diciptakan dengan Roh Allah sendiri. Saya ini Kristen, Borjong. Oh kamu Oten. Saya Kristen. Si tolol ini Bukan Rasul dia, Nabi dia. Baik. Ya udahlah kalau kamu Oten. Aku nggak suka orang nyamar-nyamar ya, karena aku di sini bukan orang bodoh. Aku bukan orang bodoh.
Blow on kau. Orang bukan orang bodoh. Ya udah, ngomong apa enggak? Dengar kau. Udah, Bilang aja kalau kau. Lu gak bilang aja kalau Kristen kau. Bukan saya Muslim, Kristen, kan? udah saya bilang. Saya Kristen dari lahir. Borjong. Tuhanmu siapa lu gak? Ayo. Tuhanmu siapa lu gak? Yesus. Nah, sudah. Yesus Bapa sama Sudah, ya. mamanya Roh Kudus. Ya sudah. Oke, ya udah kita cari kalau kau ke Kristen ya, kita mungkin cari tahu ya di mana Tuhan yang benar di muka bumi ini. Tuhan yang benar di muka bumi ini dan Tuhan siapa? Kau jawab dulu. Tuhan yang benar. Biar kejawab. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berkata, aku adalah kebenaran. Oke. Nah, menurut saya mempelajari kitab-kitab terdahulu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan orang Israel, ya, bangsa Israel. Dan itu Kamu jangan bahas Islam dulu di sini. Ini debat sama Kristen. Gak usah kau nginjilin Islam. Juga dia tidak. Ini belum saatnya. Kamu nginjilin Islam masih prematur. Belum bisa nginjil. Kamu aja nggak tahu siapa mamanya Yesus. Sok-sok mau ngajarin orang kau. Nah, Kau masih ini Kristen prematur kau. Bang Luga ini Bang Yahweh ini juga ini oneness dia. Silakan Bang Yahweh. Silakan Bang Yahweh. Mainkan Yahweh. Saya ini mau Bang Yahweh mainkan. Iya, saya ini mau tanya kepada Islam sebenarnya. Oh, Ya sudah, ini Luga. Belum lah di situ Bang Gabriel. Sama Luga dulu. Udah. Abang gabung King Titanium aja lah. Bang ini pun ngapain sih muter-muter aja kayak pengembara aja. Gabung aja di Titanium kan turun. Kabur. Saya di sini menghadapi juga ya. Saya di sini menghadapi juga ya, karena dia ini orang yang cerdas dan dia ini adalah orang yang paling membenci ajaran Kristen ya. Dia ini ya. Udahlah, aku nggak mau debat sama orang yang nggak punya otak. Saya memang sangat membenci Kristen Dajjal, yaitu Kristen yang menolak Roh Kudus sebagai Ya iya, makanya aku bilang Tuhan semesta bagaimana alam. mungkin orang Oten dia membenci Oten, kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin Oten? Ya karena Otennya blow on, Otennya mau disesatkan sama si Beelzebul. Emang kau kira cuma yang berbeda iman? Di dalam kekristenan itu pun ada penghancuran dari Dajjal, biar kau tahu, bukan cuma di luar, dari dalam musuh dalam selimut ada. Itulah Tritunggal Tertulianus, Oneness, Tritunggal Tertulianus itu jauh lebih jahat. Kau dengar dulu ya, saya ini setiap naik kobal saya itu untuk membela iman saya, bukan membela Tuhan saya. Tuhan tidak pernah kita bela lagi, dia membela kita. Dan saya Ya iman kau siapa? Siapa istrinya? Istri bapak siapa? Kau ya, kau nggak pernah dari koin ya. Ya, banyak duit saya, ya, duit ratusan juta saya kawan. Kalau kau mau tahu, kita nggak pernah nyari koin mau jelek-jelek. Kok jadi ratusan juta sih? Ya. Aduh, si Luga ini sudah triliunan. Si Luga ini sudah triliunan. Iya bang, biarkan dia triliunan, tapi aku nama kau aja nama palsu gimana? Karena kau nggak bisa kaya raya. Udah diam lah kau, kalau kau nggak bisa diatur, udah ganti yang lain aja deh. Iya, ganti yang lain yang masih dibelah. mau melayani orang kayak kau gantian. Turun. Akademis gitu. Daripada aku tempeleng kau, turun lah kau. Kau tempeleng saya, bisa-bisa aja kau ini ya. Udah lompat aja lah, kalau enggak kau bunuh diri, sono. Susah kau diatur. Bapak kau itu kau susah diatur, kamu mau atur saya emang Roh Kudus, mamanya Yesus bukan? Bentar saya tanya dulu, emangnya kau itu siapa? Hah? Saya tanya dulu. Rasul. Saya ini rasul. Kau jemaat kan? Jemaat liar kau. Oke, kau itu punya apa sih kau itu? Memangnya ada orang tahu kau gitu? Hah? Kau itu siapa? Ya, dia belum. Saya ini debater nomor 1 di Indonesia, di dunia. Bingung dia kan, udah jawab lagi, udah parah dia kan. Udah parah dia. Ini aku bilang, kalau kamu berdebat, coba kamu cari Luga Tambunan di YouTube, kamu lihat di situ siapa saya, ya. Kalau aja nama palsu, open aja nggak berani. Gimana kamu? Saya di sini sebenarnya pengen diskusi, ini. Cuman apa saya cuma siapa istrinya Bapak? Kau nggak bisa jawab ya, kau. Bisa bang, saya bisa jawab orang Islam. Ya siapa istrinya Bapak? Jawab. Tapi cuman kaunya mengaku tadi bahwa Oten, makanya ya udahlah. Ya aku angkat tangan bang kalau begitu. Ya udah, turun lah, bunuh diri kau. Ditanya cuma siapa istri Bapak? Muter kayak orang gila. Ya turun. Masa istri Bapak aja nggak tahu? Gimana aku mau mengajarkan siapa Yesus? Mamanya aja kok nggak kenal. Oke, Bunda. Oke, Maria itu diciptakan oleh siapa? Jawab. Yesus.
Maria diciptakan oleh Yesus. Benar, benar. Itu donggok kalau kamu itu. Memang orang paling bodoh kamu itu. Masa kamu bilang Maria diciptakan oleh Yesus? Memang Terus Maria diciptakan siapa? Ya udah jawab, Maria diciptakan oleh siapa? Oke, saya jelas ya, teman-teman semua dengar ya. Tadi dia mengatakan bahwa Maria itu diciptakan Yesus. Ya bodoh sekali orang ini, yang nggak berpikir ya. Dia nggak tahu. Ya udah siapa? Ya. Oke, kau dengar ya, biar kau tahu. Kau dengar ya, kau tahu ya. Maria itu ya, itu adalah Maria itu adalah hasil ciptaan hubungan intim atau hubungan badan dari Adam dan Hawa ya. Asal usulnya dari Adam dan Hawa, manusia pertama, sampai tibalah Maria ya. Bukan Yesus yang menciptakan tubuh Maria. Dongo sekali kau ya. Itu saja kau tidak bisa Adam jawab. yang ciptain itu siapa? Itu saja udah mempertandakan bahwa kau orang paling bodoh. Ternyata aku coba kau gitu aja nggak bisa jawab. Ada ternyata. Jadi Yesus itu Tuhan bukan? Apa sama saya? Aduh. Tolol jawab, tolol. Dulu Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan bukan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak bisa menciptakan Maria? Jawab. Kau tadi bilang memang bodoh kau sekali. Kau bilang tadi Maria diciptakan. Kamu jangan bilang bodoh dulu, kamu jawab dulu baru bilang bodoh. Yesus itu kau bilang Tuhan, tapi dia tidak menciptakan Maria. Otakmu ada di mana? Silakan. Bang, aku bisa diskusi sama kau, yang penting kau jawab jujur. Tadi aku tanya, kau bilang tubuh Maria diciptakan oleh Yesus. Maria diciptakan, salah, benar nggak? Yang tadi saya sudah jelaskan itu, kau salah nggak? Akuin dulu kalau kau salah. Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Enggak, berarti Yesus kan Tuhan. Allah, saya tadi bertanya tubuh Maria itu diciptakan sama siapa? Kau bilang ya seluruh manusia ini diciptakan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 10. Dunia dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Itu Yesus. Yohanes 1 ayat 10. Yang saya tanyakan itu adalah siapa yang menciptakan tubuh Maria? Kau jawab Yesus. Benar nggak? Akuin dulu. Ya seluruh Maria maupun badannya maupun rohnya yang diciptakan oleh Yesus kan Tuhan. Oh, bodoh. Baik ya. Ya tadi teman-teman dengar ya, dia bilang tubuh Maria itu adalah diciptakan oleh Yesus. Ya. Ya, sedangkan Maria dilahirkan oleh hubungan intim manusia atau berhubungan. Iya, itu kan yang membuat Adam sendiri pun yang menciptakan Yesus. Adam pun kau kalau kau muter-muter turun aja lah kau, bodoh, kurang ajar. Muter aja kau, silakan. Saya ingat yang lain ya. Ya, Pak Ustadz, saya ingatkan Pak Ustadz, kau jangan bantah Nabi ini, Luga ini Nabi kau ini Pak Ustadz. Santri itu Kristen juga, Bang Wahyawi. Iya, mau Kristen, mau Islam, jangan bantah. Luga ini Nabi, kalian harus tahu itu. Saya lebih percaya kalau Luga ini Nabi daripada Muhammad. Oke, lanjut. Aduh, muncul kau itu memang kadang-kadang Gabriel. Nggak, saya ini kan Kenapa kau ngomong begitu? Karena kau kafir. Kau kan kafir. Jadi lu itu nabimu, kau kafir, udah cocok itu. Kau nggak percaya pada Nabi Muhammad karena kau kafir. Iya, bagi kami nggak masalah, Bang. Nggak perlu begitu, Bang Gabriel. Menginjili orang tuh jangan cara seperti itu. Hanya membuat kita tambah dibenci orang. Jadi kita itu menghargai iman apapun walaupun berbeda, supaya orang itu mau tertarik kepada iman yang kita ajarkan. Tapi kalau kita seperti itu, siapa yang mau datang? Jangan begitu. Iya, nah, kalau kayak si santri ini yang perlu kita basmi. Kalau si santri ini Kristen, tapi dia melawan-lawan nabinya, itu perlu dibasmi. Kalau Muslim ini kan adalah sasaran pemberitaan kita. Kita beritakan aja siapa Yesus. Masalah mereka mau ikut apa enggak itu urusan masing-masing. Udah pada tua kok, ya kan? Udah pada bisa menentukan ajaran. Yang penting kita paparkan ajaran siapa Yesus. Kalau memang ada keuntungan dan kelebihan dan untung yang besar, kenapa enggak, ya kan? Tapi kalau memang mereka nggak bisa nangkap, ya itu hak masing-masing kan, gitu. Iya, jadi jangan kita membuat permusuhan. Yang jadi masalah ini si Udin Petot. Nah, kalau Udin Petot, kenapa harus dihajar? Kalau Tritunggal Udin Petot kenapa harus dihajar? Karena mereka lah yang menghalang-halangi nanti memperkenalkan siapa Yesus. Makanya saya hajar terus. Udin Petot sama Wanes, dua-duanya itu manusia sesat, hanya untuk mempersulit orang datang kepada Yesus. Kalau ada ibunya, ada mamanya kan lebih masuk akal. Masuk akal dulu, nanti kalau sudah masuk akal, nanti mereka biarkan merenung di dalam kamar masing-masing, mau ikut Yesus atau mau enggak. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu Pak Nabi Luga ini. Pak Nabi Luga. Iya. Nah, saya tadi ini
salah atau benar waktu saya tadi mengatakan saya percaya kalau Luga ini nabi daripada Muhammad. Artinya kalau Muhammad saya tidak percaya nabi, tapi kalau Luga saya percaya nabi. Saya salah atau benar kita tadi? Perkataan Anda itu mengandung unsur kebencian. Jadi harusnya Anda bilang begini, saya percaya Bang Luga sebagai nabi. Ya kalau Muhammad kan itu kan nabinya mereka. Gitu aja bahasanya supaya orang itu tidak jadi benci. Lu kan baru kau ngomong gitu udah langsung kamu dihina kan. Nah, makanya kita juga mengutamakan kasih Kristus karena Injil itu sifatnya itu mengasihi, sifatnya menyampaikan kebenaran. Masalah ada perbedaan itu nanti biarkan Tuhan sendiri yang menjawab mereka. Karena kalau kita nanti ngomong gitu mereka tersinggung akhirnya orang berantem ribut. Ya, saya komparasi dulu. Enggak, bukan gitu Luga. Saya komparasi dulu ke Ustadz Santri ini, ke Ucil. Anda mengakui bahwa Luga ini adalah nabi Kristen? Ya, aku tadi udah bilang bahwa dia mengakui apa tidak gitu aja. Juga nggak ada masalah buat saya. Gitu aja, enggak gitu aja. Muter ini anak dari tadi. Iya, muter-muter. Anda mengakui bahwa Luga ini adalah nabinya orang-orang Kristen? Yang sekarang saya bilang, tidak tahu dia mau Muslim atau mau Kristen. Waduh, ini kok mencela-mencela. Kamu jawab, nggak bisa kau berdebat di sini kalau kau nggak tahu siapa yang kau ajak debat. Kau, saya nabi, kau percaya nggak? Nah, iya itu. Percaya nggak kalau Luga nabi Kristen? Nggak percaya ya udah. Jadi begini, dengan dijawab dulu lah, Gini Bang, saya jawab dulu. Tapi dia tadi mengaku bahwa tubuh Maria itu kan diciptakan oleh Yesus. Nah, berarti dia ini gimana? Tidak bisa tubuh Maria, si Maria termasuk ada rohnya, ada tubuhnya, ada nenek moyangnya. Itu yang saya tanya, bukan tubuhnya kok semuanya diciptakan. Oke, diciptakan oleh siapa? Nah, ya, Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, ketiganya Tritunggal. Tunggu, Pak Ustadz diam dulu, Pak Ustadz diam dulu. Saya bicara dulu dengan Pak Luga. Pak Ustadz diam dulu. Pak Luga, Nabi Luga. Ya, Nabi Luga. Silakan. Saya tanya kepada Pak Nabi Luga. Apakah Pak Nabi Luga percaya Muhammad itu Nabi atau tidak percaya? Ya enggak lah, kan saya Kristen. Kristen nggak bakalan percaya lah. Waduh. Nah, kenapa tadi saya Pak Nabi salahkan? Saya juga kan tidak percaya. Kalau Luga saya percaya, kan begitu tadi statement saya, benar tidak? Iya, makanya saya komparasi ke Ustadz Santri dulu. Apa Ustadz Santri percaya kalau Nabi Luga ini adalah Nabi Kristen? Silakan, itu yang saya tanyakan dari tadi. Kalau berbeda dengan jawaban Yahweh ini, ya berarti Yahweh keliru. Perlu diperdebatkan lagi, ayo. Ustadz Santri, Anda percaya bahwa Luga ini adalah Nabi Kristen? Ustadz Santri, A percaya, B tidak? Dibuka mute-nya Ustadz Santri. Masalahnya si Bang Gabriel ini percaya saya sebagai nabi, tapi ajaran saya sebagai nabi nggak dimani nama dia masih oneness. Gabriel, santri dulu, santri. Kembali lagi ke off game, oneness mulu kau. Santri jawab dulu, santri. Luga ini Nabi Kristen apa tidak? Pak Hos, begini Pak Hos. Ya, A Nabi, B tidak. Itu aja. Tidak sudah ya, sudah. Udah positif. Udah diam, udah cukup. Sekarang si Gabriel, sekarang. Ayo Bang Gabriel. Oke, baik. Nah, saya ini percaya dan mengakui bahwa Luga ini nabi karena dia tidak menyangkal penguasa, yaitu Tuhan Yesus telah menebus dia. Itu ada di 2 Petrus 2 ayat 1. Oke, lanjut. Terus kenapa ketika kami dapat penglihatan Roh Kudus perempuan, kenapa kau nggak percaya? Kenapa kau masih jadi oneness terus? Tuhan jomblo. Ayo, silakan dijawab. Nah, oke, baik. Nah, saya tidak percaya karena Tuhan itu dia tidak punya jenis kelamin, ada lato-lato atau ada vagina, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Penghilang kelamin Tuhan rupanya si Yohanes Gabriel ini. Kenapa kau hilangkan kelamin Tuhan Gabriel? Padahal kau udah percaya aku nabi. Harusnya kau jadikan aku pan. Gabriel. Ya, jadi begini teman-teman. Jadi begini Pak Nabi. Nah, saya itu berpikir begini. Masa Tuhan seperti kayak manusia ngentot-ngentot begitu? Aneh-aneh. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan. Kan itu kan melakukan hubungan seksual.
Berdasarkan gambar siapa? Loh, justru kalau nggak ada hubungan seksual, mana indah lah Tuhan itu. Tuhan itu duduk-duduk doang dalam kesendiriannya. Lihat-lihat bintang, lihat-lihat laut, kapan bahagianya? Ketika terjadi persetubuhan, itulah yang namanya terjadi kebahagiaan. Lahirlah, oe anak. Begitu dong. Masa Tuhan tidak ada cipok-cipokan? Tuhan apa itu? Tuhan itu harus bercinta. Karena di dalam kitab Kidung Agung dikatakan bahwa Tuhan itu bercinta dia, maka dia bahagia, makanya dia jadi Tuhan. Kalau nggak ada percintaan, mana ada langit? Aku disuruh kasih perempuan daripada disuruh kasih langit, aku masih pilih dikasih perempuan. Langit mana bisa diajak ngobrol? Weh langit, gimana kabarmu hari ini? Paling langit juga bengong. Tapi kalau ada wanita cantik, halo sayang, wah enak, terjadi kebahagiaan. Coba kalau Tuhan sendiri di dalam awan-awan, ya, nggak ada pacarnya, nggak ada istrinya, ngapain? Mending hancurin aja langit, ya bubar kalian semua. Kurang ajar, nggak ada yang enak. Sama seperti si Adam juga diciptain, seluruh alam semesta dikatakan tidak ditemukan yang sepadan dengan dia. Maka Adam itu tertidur. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada gunanya langit dan bumi kalau tidak ada pacar, tidak ada istri. Makanya ketika si Adam, langit, bintang, bumi, kambing, singa, kecoa, gajah, dikatakan nggak ada artinya semuanya, karena tidak ditemukan sepadan dengan dia. Makanya Adam tertidur. Tuhan berkata, tidak baik bagi laki-laki jikalau ia hidup seorang diri. Maka aku akan menjadikan seorang penolong, yaitu yang sepadan dengan dia. Maka dibawalah Hawa. Ketika dibawa Hawa kepada Adam, perempuan itu dibawa, maka Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terjadilah persetubuhan yang indah dan luar biasa. Maka lahirlah si Kain dan si Habel. Maka terjadilah kebahagiaan. Demikian juga Tuhan. Kalau cuma langit, bumi, bintang, itu batunya semua itu. Kita butuh wanita cantik, kata Bapa. Keluarlah Roh Kudus dari tulang rusuknya Bapa. Terjadilah wanita cantik. Jadi begitu Gabriel. Nyentot-nyentot. Iya memang hidup itu harus begitulah. Walaupun kalau bapakmu nggak ngehajar pantat mamamu juga, nggak lahir kau Gabriel. Di gunung, di dalam kegelapannya kau. Tapi karena mamamu main sama bapakmu, dihajar, bunting, lahirlah kau. Sayur. Kan harus ada bunting, baru terjadilah maksudnya si Gabriel ini, dia aja yang bercinta gitu. Tuhan dilarang bercinta. Enak di lo, nggak enak di Tuhan lah. Banyak kali politik kau. Begini, dengar baik-baik, Bang Luga sebagai nabi toh. Iya, masa nabi kau ajarin, ada aja kau Gabriel. Nah begini, konsisten kau dengan omonganmu. Masa nabi kau ajarin? Bukan mengajarin maksudnya begini, dengar dulu, ini bukan mengajarin maksudnya. Saya itu tidak percaya kalau Tuhan itu Tuhannya lato-lato atau punya vagina. Masa Tuhan punya vagina? Sekarang ku tanya, Tuhan kau Yesus ada lato-latonya enggak? Waktu jadi manusia, ya ketika ada. Dia naik ditinggal lato-latonya gitu. Ketika dia naik maka tertinggal lah di bumi. Yesus di sana udah nggak punya gitu. Betul, lu gak pintar. Nah, ini saya mau jawab. Tinggalkan lato-latonya di bumi. Ini saya mau jawab kan. Ya udah. Ini kan diskusi kan tanya jawab. Jadi jangan kau yang bertanya, kau yang menjawab. Kalau kau bertanya, kau yang menjawab, itu namanya bukan diskusi kan? Ya udah. Ketika Yesus naik ke surga, tertinggal nggak itunya, barangnya? Nah, tidak tertinggal. Tidak. Lalu ngapain dibawa ke atas? Nah, dia bawa ke atas. Setelah itu berarti punya diubahkan. Tuhan kau. Dengar dulu. Diubahkan mana ayatnya? Mana ayatnya diubahkan? Kau jangan nambah-nambahin kau. Saya tampilkan ayatnya. Ayat sih. Ya, diubahkan menjadi tidak punya lato-lato. Aku pengen lihat di dalilnya nih. Ngeri juga nih dalilnya. Ini ada gak rumah doa Luga Tambunan? Ini sama nih, manusia sesat juga ini. Oh, Tritunggal dulu juga ya. Shalom, selamat sore, assalamualaikum. Kamu belum kenal saya udah framing orang. Emang kamu siapa kamu? Saya udah terkenal di dunia debat. Kau nggak pernah kulihat muka kan? Ah, kau terkenal siapa kau emang? Sekolah apa kau? Sehebat apa kau? Buktinya aku nggak kenal kau. Dia sudah rasul. Kayla, jangan marah-marah, ayo. Nabi sesat kau, belum kenal orang sudah klaim orang, sudah framing orang. Di situ aja attitude-mu sudah tidak bagus, manner-mu nggak bagus. Ngaku-ngaku berpendidikan lagi. Waduh,
Ini kok ngopi, jangan lama-lama Luga. Gabriel dengan Luga ngopi semua ini. Ya, aduh saya nggak selevel sama dia, nggak mau aku turun ya. Sorry, thank you, makasih. Kapan-kapan Mbak Narif aku mampir. Thank you. Makasih Kak Rumah Doa. Bentar Luga, sebentar Luga. Ini ada data karena Luga tadi turun. Dari siapa ini Yahweh ini untuk membantah narasi Luga dari tadi. Ini bantahannya. Ini bantahannya katanya kalau roh Bapak dan Roh Kudus itu tidak berjenis kelamin. Ini bantahannya. Ya baik, saya akan coba. Tunggu sabar ya, Pak Luga. Tadi kan kau minta ayatnya, mana ayatnya bahwa tubuh itu diubah. Jadi ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Ini ada di layar nih. Coba kau baca dulu, Pak Nabi yang saya hormati. Iya. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi terakhir sebab nafiri berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini tidak mengenakan yang tidak dapat mati. Di sini tidak dikatakan maka titiknya tiba-tiba hilang, maka tidak ditemukan lagi titik pada tempat. Nggak ada. Lu jangan nambah-nambahin. Makanya saya bilang ya, kalau ada orang oneness, sebentar dulu. Saya bicara dulu di sini. Jangan bicara dulu kamunya. Gini ya. Makanya saya nasihatin, oneness dan Tritunggal Udin Petot itu kakak adik. 11-12 sama-sama dajjal. Jadi kalau kalian melawan orang-orang seperti ini dia makin besar kepala, ujung-ujungnya ribut, ya kan? Karena nanti dia akan membahas hal-hal yang bukan pada esensinya. Nah, makanya kita fokus aja dulu ke kelamin Tuhan yang sudah dihilangkan oleh Oneness dan Tritunggal Tertulianus. Tritunggal Tertulianus dan Oneness Udin Petot itu sudah menghilangkan kelamin Tuhan, dan itu dulu dipertanggungjawabkan. Sebelum mereka mempertanggungjawabkan, jangan izinkan mereka naik panggung. Ketika mereka kalian izinkan menjawab-jawab, maka mereka makin besar. Karena mereka berarti mereka punya kesempatan buat nipu orang. Nah, saran saya, Tritunggal dan Oneness yang dipimpin oleh Samuel Syahan dan kawan-kawan, ini jangan dinaikkan lagi ke panggung. Biarkanlah mereka hidup di bawah kolong jembatan. Jangan pernah dinaikkan lagi. Karena kenapa? Mereka sendiri pun belum bisa membantah Kejadian 1 ayat 27 bahwa Tuhan itu laki dan perempuan. Mereka sama-sama berkata, Tritunggal Bom mengatakan Tuhan tidak berkelamin. Oneness terkutuk ini juga mengatakan Tuhan tidak berkelamin. Nah, kalau sudah sama-sama mereka sepaham, ngapain naikkan ke panggung? Tidak perlu lagi. Mau bahas Yesus kayak mau bahas Roh Kudus, itu udah nggak penting lagi karena dasar dan pondasinya nggak ada. Gitu. Jadi mau ditanya-tanya tentang Yesus, ya itu kita hanya membesarkan dia aja, ya kan? Dan kulihat juga suasananya udah nggak enak ketika si Gabriel ini masuk. Nah, cuma si Gabriel ini saya udah suruh bertobat, tapi nggak mau bertobat dia. Makanya saya tinggal susah gitu. Udah jelas-jelas laki-laki dan perempuan sudah ada gitu. Kenapa kok menghilangkan kelamin Tuhan? Itu kan suatu penipuan itu. Menyangkal kebesaran Tuhan ketika kau menghilangkan kelamin Tuhan. Loh, kelamin itu penting loh. Justru kalau nggak ada kelamin, mana bisa Tuhan bekerja? Iya kan? Mana bisa dia diketahui gagah dia seorang laki-laki apa bukan? Tuhan itu kan diketahui sebagai laki-laki kan karena dia memang berjenis kelamin laki-laki. Jadi inilah yang disebut induk dari penyesatan. Ibarat kata penyesatan ini kan ada tingkatannya, ada penyesatan tingkat daerah, penyesatan tingkat nasional. Kalau dikit lagi. Sebelum saya ini mau sholat masuk masjid, tapi saat ini penasaran. Jadi misalnya ini kan Yesus laki-laki, hasil dari Roh Kudus dan Bapa. Nah, kira-kira Yesus kedepannya ini akan punya istri juga dan akan ada cucunya Bapa gitu. Lanjut. Enggak. Jadi gini, Yesus ini kan dinubuatkan akan menikah dengan pengantin perempuan, tapi pengantin perempuan ini tidak semua orang Kristen. Ada beberapa kelompok manusia yang disebut mereka itu akan ditempatkan di surga tingkat 3. Ini yang disebut dengan mempelai. Nah, orang mempelai inilah yang nanti diangkat rapture ketika pengangkatan. Nah, di dalam roh pengantin ini ya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi kelompok laki-laki dan perempuan ini seperti membentuk seperti tubuh perempuan, seperti pengantin dia. Nah, inilah yang nanti yang akan menikah dengan Yesus secara roh. Secara roh itu artinya bukan Yesus melakukannya secara fisik ya. Artinya karena Yesus itu Tuhan kan, jadi kita tidak tentu permainannya juga pasti permainan Tuhan lah ya, yang kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Tetapi istri Yesus adalah gerejanya.
yaitu mempelai perempuan, dan kita diberikan tahu bahwa intim antara laki-laki dan perempuan itu adalah intim dalam worship, pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan itulah kita merasa kita disatukan dengan Yesus, menjadi istrinya Yesus, menjadi mempelainya Yesus. Itu untuk menggenapi di kitab Yesaya mengatakan bahwa Israel adalah istriku dan engkau akan memanggilku sebagai suamiku. Seperti itu. Ada hal yang belum kita bisa jelaskan sampai 100%, tapi intinya gereja itulah yang menjadi istrinya Yesus. Terus yang kedua, akan ada lagi nggak anaknya Yesus? Ya, Yesus tidak perlu mengeluarkan anak, karena kita ini semuanya ini sebenarnya anaknya. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak diangkat jadi anak. Jadi semua makhluk ciptaan ini anaknya Tuhan. Jutaan malaikat, jutaan miliaran manusia itu sebenarnya anaknya. Tetapi itu kan karena kita kan segambar dengan Tuhan. Jadi bukan berarti Yesus itu jadi punya anak Tuhan gitu. Karena Yesus itulah yang sulung. Kita kan sebenarnya Tuhan-Tuhan kecil. Bedanya kita sama Tuhan, dia lebih kuat, kita lebih lemah, itu aja. Kalau lu gak dibilang anaknya Yesus, bisa, gak masalah gitu. Mereka tuh harus hantam di Kejadian 1 ayat 27, karena kan Kejadian 1 ayat 27 kan ada ayatnya. Jadi ngapain kita kasih ruang kepada mereka? Mereka melangkai Kejadian 1 ayat 27 dan bebas mengobok-obok apa isinya, gak bisa. Kita kan kalau mau main harus mulai dari awal dulu. Nggak bisa kita main tiba-tiba main di tengah, main di ujung, ya kan? Yesus disalibkan apa bukan? Nggak perlu ngebahas itu. Kita hantam dulu, Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Itu dulu yang harus dipertanggungjawabkan. Sebelum bisa mempertanggungjawabkan itu, jangan kita kasih panggung. Nggak ada gunanya. Menurut mereka ini adalah induk dari penyesatan. Ini nenek moyangnya penyesatan, ini mereka Oneness sama Tritunggal. Ini induknya. Jadi jangan kita mau mengambil bagian dalam kebinasaan dan kebodohan mereka. Gitu. Kalau kita laden-ladenin kan sama juga dengan kita kayak manas-manasin apa? Ibarat kata tuh kalau dalam seks itu namanya foreplay. Manas-manasin, megang-megang barang, itu nggak ada gunanya. Karena tujuan mereka itu akan membawa orang juga ke neraka. Ngapain? Kita kan berdialog yang memang sepakat masuk akal dan sepakat kita ke surga, kan gitu. Masuk akal dulu. Gitu. Jadi Oneness ini jangan diberikan panggung lagi karena nggak akan ada gunanya lagi, dan saya akan rencananya memang mau melenyapkan mereka ini semua termasuk Tritunggal Udin Petot. Seperti itu. Iya, ada bantahan. Coba apa gunanya? Muter-muter aja di situ. Ya, ngomong masalahnya perdebatan ini udah hampir berapa tahun ya? Sudah hampir 1.700 tahun masalahnya Oneness ini. Kita debat makin gila dia. Ini nggak ada roh pertobatan di dalam dirinya. Nggak ada yang berubah. Kecuali misalnya ada 20 juta muslim masuk Oneness. Ya kita masih mikir, oke, dia punya karya bisa 20 juta orang masuk Oneness oleh dia. Ternyata kan nggak ada satu pun yang jadi Oneness pun nggak ada yang bisa dirubah sama manusia kardus ini. Jadi nggak usah dikasih panggung. Nggak ada kemajuannya kok. Prestasinya pun di dunia debat nggak ada. Debat offline pun nggak ada, cuma ngolor ngidur aja di WA. Jatuhnya kita cuma nyenengin dia karena dia nggak ada temanmu, ya, lagi kesepian di kamar, ngajak-ngajak ngobrol. Jadi belum pantas mereka ini untuk menginjili muslim. Injililah dulu dirimu sendiri, baru kau nginjilin orang. Nanti kamu jadi batu sandungan. Ujung-ujungnya menista, ujung-ujungnya ribut, perang. Perang kan sebenarnya ditimbulkan dari manusia-manusia kayak begini. Ribut akhirnya berantem. Jadi Oneness Gabriel, meneteklah dulu kau sama Samuel Siahaan, isap dulu teteknya, siapa tahu kau makin kuat dan makin sesat. Itu pendapat dari saya. Ya, oke, baik. Ya. Terima kasih banyak. Saya akan coba menanggapi satu persatu dari Pak Nabi Luga ini dengan penuh ketenangan. Nah, ini penting ketenangan ini. Nah, jadi begini, teman-teman. Nah, kalau Pak Nabi mengatakan bahwa Tuhan itu punya kelamin, lantas Tuhan itu ngentot, dan Tuhan itu jadi beranak, iya kan? Iya kan? Ini teman-teman pasti kan ketawa juga ini kan mendengar ini kan faktanya Pak Nabi Luga kan ngomongnya kan begitu. Semua anak Tuhan kok, seluruh manusia ini anak Tuhan. Ya, tunggu sabar dulu. Makanya ini disebut anak-anak Allah. Ya, tunggu sabar dulu. Ini silakan. Iya kan, bagaimana? Jadi kasih saya waktu 1 menit aja lah. Kalau tidak bisa 1 menit biar. Silakan. Iya. Jadi begini. Nah, tadi kan Pak Nabi Luga mengatakan Tuhan itu punya lato-lato dan punya vagina, dan Tuhan itu ngentot
beranak, dia beranak, ya kan? Jaga bahasa kau. Gabriel dapat peringatan. Bahasa kau bahasa yang sopan, itu Tuhan yang kau bahas. Gabriel dapat peringatan. Kau pun gak ada Kawan sopan. di layar nggak? Iya, saya cuma mengulang perkataan Nabi juga. Bahasa Iya. aja nggak Tapi sopan. Anda dapat kau peringatan, kan? ngejulin orang gimana? Iya, sabar dulu kita. Iya, enggak rungkat dah komalku. Anda dapat peringatan. Anda dapat peringatan barusan. Waduh. Sabar dulu, host. Sabar dulu, host. Jadi begini, Pak host. Dengar baik ini. Iya, cepetan, rungkap lah komalku. Ya, sorry. Repot lah. Nah, kalau cara itu tadi, jangan tot. Waduh. Iya, sorry teman-teman. Ada peringatan nggak di HP Anda? Ada. Iya, makanya disuruh diturunin. Tunggu, sabar. Cepetan. Waduh, ini kena repot aku. Dengar. Jadi begini, kalau pemberitaanmu seperti begitu, Pak Nabi Luga, saya katakan sama kau, makanya teman-teman dari Islam ini menolak. Ayatnya langsung turun. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini gara-gara kau ini rupanya sampai ayat ini turun. Bagaimana, Pak Os? Benar tidak? Ya, iyalah kalau dalam Islam, tapi jangan bawa Islam lah. Internal aja. Waduh. Kamu urus dulu diri. Iya, urus dulu dirimu. Nah, salah. Kamu ingin menginjili Islam, ternyata iya kan? Kamu menginjil Islam. Pak Nabi, tunggu dulu, Pak Nabi. Ternyata kau juga mengadopsi ajaran yang sama. Tunggu dulu, Pak Nabi, sabar dulu. Kita ganti-gantian nanti ngomong. Kan saya bilang tadi, kalau kau mengatakan begini, nah makanya Islam itu menolak pemberitaan Injilmu. Kenapa? Buktinya, bukti penolakan dari Islam itu, dia menolak pemberitaan Injilmu itu, ayatnya langsung turun. Tuhan tidak beranak. Nah, ini ayat bukti penolakan dari pemberitaanmu yang kacau itu. Bagaimana, Pak? Oke, saya jawab ya. Justru dengan adanya penolakan total, masuk akal agama kita beda. Kalau memang ajarannya beda, agamanya beda, tentu ajarannya beda. Jadi kalau sudah beda, nggak perlu lagi kita berdebat. Betul nggak, teman-teman muslim? Tuhannya perempuan, yang satu tidak ada perempuan, ya beda, nggak perlu lagi didebatin. Makanya kita nggak pernah ribut lagi. Sekarang kita cuma mau mengerjakan kau yang mau dijadiin gorengan di sini. Karena kau Kristen, kata ke Tuhanmu nggak ada kelaminnya. Makanya saya dengan Muslim ingin mempermak ajaran kau dengan si Samuel Wanes dan si Joshua Teu dan si Hendritan pacarmu itu. Kan aku dengar si Hendritan adalah sesepuh Eporus dari Wanes. Itulah yang harus kita permak hari ini. Saya minta bantuan teman-teman Muslim supaya mereka ini jangan merusak kekristenan. Orang Muslim siap. Mana bang yang harus digulung? Gulunglah si Wanes sama Tritunggal Udin Tetot. Nah kalau kita kan sudah beda, otomatis kita ya udah beda, nggak perlu berdebat. Beda pun kita tetap saling mengasihi. Masalah percaya apa enggak itu urusan masing-masing. Nanti ketika dia dijamah Tuhan, ya. Nah sekarang kau yang jadi masalah. Kau ngaku Kristen, berbeda pula kau dengan ajaran nabimu, Luga Tambunan. Berarti kau harus dipermak. Untuk menyamakan Tuhan kau dengan kau, berarti titikmu harus dipotong. Karena Tuhan kau pun tidak bertitik. Ajaran kau kali kau ajar kali. Tuhanmu nggak bertitit, berani kau bertitit. Bukankah itu suatu kesombongan di hadapan Tuhan? Tititmu ngaceng, sementara kau larang Tuhan bertitit. Kurang ajar emang si Gabriel ini. Masuk neraka kau Gabriel. Gabriel. Semuanya, terima kasih kepada semua yang telah menonton perdebatan antara Nabi Luga Tambunan melawan Denom Tritunggal Udin Petot. Luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini Luga Tambunan tak kenal gentar, tak kenal capek membahas atau menerangkan Roh Kudus dan ajaran baru titanium yang dibawakan oleh Luga Tambunan yang berseberangan dengan Tritunggal tradisional Udin Petot. Luar biasa penjelasan Bang Luga Tambunan. Dari perdebatan kita menjadi tahu, dan bukan untuk mengadu domba, tapi untuk saling menghargai. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati.